Kawan Nurani, kembali lagi di Nurani Talk, meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Baik lagi nih sama aku, Sahla. Kali ini kita akan berbincang masih terkait tentang rumpun Nurani nih, kawan Nurani. Di RN ada beberapa departemen. Kali ini kita kedatangan perempuan di balik berdirinya komunitas Ibu Produktif. Langsung aja kita sambut Ibu Yuni yang membersamai kita hari ini. Apa kabar Ibu Yuni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kompak nih ya, hitam-hitam. Iya. Mungkin kita langsung aja kali ya Bu. Ibu boleh perkenalan dulu nih ke kawan Nurani. Ibu Yuni ini siapa dan sebagai apa di komunitas Ibu Produktif ini? Oke, baik. Saya Yuni, punya anak satu laki-laki, rumah halaman hobi. Kebetulan sejak Rumpun Nurani hadir, saya ada di Departemen Ekonomi. Dan sejak 2019 ya, itu ketika kita mulai inisiasi kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia. Nah itu mulai deh kita menginisiasi adanya kelompok ibu-ibu yang berwirausaha. Namanya Komunitas Ibu Produktif. Gitu. Nah, jadi KIP sendiri itu, ini singkatannya KIP ya Bu? Benar. Ya, KIP sendiri komunitas yang seperti apa sih Bu? Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang isinya perempuan-perempuan, ibu. Utamanya berarti sudah menikah ya. Dan kebetulan mereka punya usaha kecil, mereka running bisnis. Nah itu yang kita support, kita temenin ya. Nah kebetulan saya lanjut cerita ya, inisiasinya kan mulai 2019. Ketika itu ada kebetulan salah satu pendiri Yayasan Rumpun Nurani, dosen di UII, ya kemudian mengajak untuk kerjasama membuat sebuah pelatihan untuk perempuan. Nah kemudian kita kepikiran oke, mari kita, kebetulan kan Rumpun Nurani punya banyak komunitas-komunitas perempuan yang ayo kita ajak untuk lebih berdaya. Ketika itu mulai workshop pembuatan sosis. Sosis dimulai dari kekhawatiran kita ketika itu tentang banyaknya bahan makanan yang dalam kurung punya banyak pengawet gitu ya. Karena cepat saji gitu ya Bu? Iya, cepat saji, dan kita coba buka mata ibu-ibu untuk kita bisa loh bikin di rumah. Wah asik banget. Gitu. Dan bisa loh kalau serius, kalau suka ini bisa jadi ladang usahanya ibu-ibu. Awalnya dari situ. Jadi tahun 2019, 2020. Nah, sesudah kerjasama dengan UI selesai, kemudian kita tetap berkomitmen untuk menemani, mendukung, mensupport ibu-ibu yang punya aktivitas ekonomi kecil dan menengah ini. Kayak UMKM gitu ya Bu? Betul. Gitu. Jadi kenapa sih Bu KIP ini harus ada? Oke. Tadi sebagai bentuk dukungan Rumpun Nurani terhadap perempuan. Kenapa perempuan? Iya. Karena kita merasa bahwa memang kita peduli sama kelompok perempuan yang dalam ini kebetulan secara struktural memang masuk ke rentan. Rentan di sini maksudnya ketika di satu sisi ibu-ibu harus punya tanggung jawab besar untuk urusan domestik ya, anak, penyediaan makanan, tapi kemudian sesuatu hal terjadi harus berada di garda depan juga nih. Ketika misalnya ayah yang menjadi tulang punggung keluarga harusnya idealnya kemudian meninggal atau kemudian sakit, mau nggak mau kan harus siap, harus siap ya, harus gercep. Nah kita berusaha mendukung dan ada di
sebelahnya ibu-ibu ini. Serba bisa ya Bu. Dan kemudian memang salah satu visi dan misinya Yayasan Rumpun Nurani kan memang untuk pemberdayaan kemandirian ekonomi umat ya. Ya, Masya Allah salah satunya memang tahun belakangan ini kita masih berfokus pada ibu-ibu atau perempuan. Ya mohon doanya buat sahabat Nurani semua ya. Mudah-mudahan panjang langkahnya Rumpun Nurani kita bisa melebarkan sayap untuk pemberdayaan ekonomi umat yang lain lebih selain luas ya. Perempuan. Ya. Masya Allah. Jadi setelah dari cerita-cerita berdirinya KIP, terus kenapa alasan KIP ini ada. Jadi sebenarnya siapa sih Bu yang menginisiasi atau siapa di balik KIP itu sendiri gitu? Yang di depan Ibu ini wah keren banget ya sih kawan Nurani ini ada. Kita mendatangkan ibu yang mendirikan KIP nih. Ya kebetulan memang tadi ya karena saya ada di Departemen Ekonomi. Kebetulan juga salah satu pendiri, ini boleh sebut nama gak sih? Boleh, silakan Ibu. Jadi salah satu pendiri di Yayasan Rumpun Nurani, kebetulan beliau aktif di UII, kemudian mengajak untuk yuk kita bareng yuk ngerjain sebuah program pemberdayaan untuk perempuan gitu. Nah Gayung bersambut, kemudian jadi workshop untuk perempuan. Dan itu tadi ya Rumpun Nurani juga merasa bahwa aktivitas nggak boleh berhenti sampai di sini. Iya. Kemudian kita juga merasa ada kebutuhan tersendiri ya yang ada pada ibu-ibu, di mana tadi ya mereka harus ada di belakang dan di depan. Iya. Di segala aspek. Iya, makanya kemudian butuh teman yang bisa mengerti gitu. Jadi tidak hanya dari sisi pengetahuan skill yang berhubungan dengan kewirausahaannya saja, tapi juga yang berhubungan dengan kemandirian dirinya sendiri sebagai pribadi as perempuan. Ya kita juga belajar tentang self mastery, bagaimana mengenal diri sendiri. Wah keren banget sih. Ya kan? Gimana cara mau mengasuh, mendidik anak kalau ibu sendiri punya beban. Gitu. Jadi tidak hanya UMKM, tapi juga tentang dirinya sendiri. Ada juga tentang literasi keuangannya. Ya mau nggak mau kan, ya gimana ya, money it's a matter juga kan. Yes, pasti sih Bu. Jadi bagaimana ibu-ibu bisa mengelola, bisa menjadi manajer keuangan yang baik untuk keluarga, untuk kemudian bisa support keluarganya dan tetap sehat mentally. And physically. Physically Olga. Menarik banget ya nih kawan Nurani. Terkait KIP ini aku ngelihatnya kita tuh apa ya, benar-benar ibu-ibu ini dibantu banget dan disupport banget, dimana mungkin kalau di luar sana kebanyakan lebih ngomongin tentang anak muda. Anak muda tuh sangat diayomi soal mental health-nya dan sebagainya. Mungkin beberapa lupa soal ibu tuh juga perlu loh gitu dipeduliin soal mental health-nya, butuh support banget gitu. Padahal ibu yang selalu ada buat kita, buat anak-anaknya, bahkan untuk suaminya gitu. Jadi dengan adanya KIP ini benar-benar apa ya, jadi ruang dan jadi kita ngerasa safe gitu ya Bu sebagai ibu-ibu ini. Ya, jadi ada banyak komunitas perempuan di luar sana ya. Yes. Alhamdulillah banyak yang support sebetulnya. Terutama buat ibu-ibu yang memang running bisnis. Nah, bedanya mungkin ya bisa bisik-bisik dan promo sedikit ya. Iya, boleh banget. KIP ini, komunitas ibu produktif ini, karena di bawah yayasan, maka dia bisa dapat banyak hal. Ya, dari spiritualnya kita kan punya belajar bersama Quran ya. Jadi spiritualnya tetap dijaga dengan mengikuti kegiatan seperti itu. Ngaji kolektif misalnya. Kemudian apalagi pendidikannya juga tadi ya. Kita asah juga, terutama yang memang berhubungannya dengan UMKM itu tersendiri. Dari segi mentalnya kita juga punya konseling kerjasama sama organisasi partneran, sisteran, LAKI ya, Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Nah,
Kemudian ada juga nih salah satu dari anggota kita yang memang punya keterampilan hipnoterapi gitu. Jadi secara mental sebetulnya mudah-mudahan ini menjawab kebutuhannya ibu-ibu ya. Dan terutama sebetulnya komunitas itu kan jadi kebutuhan kita juga dalam bersosial kan ya. Iya. Karena bersama itu lebih baik daripada sendiri. Iya. Biar jalannya nggak capek sendiri ya Bu, tapi sendiri, bareng-bareng gitu. Ketika lemah ya, lunglai, ada teman yang ngepok-pokin. Oh gitu. Jadi tadi Ibu udah nyebutin beberapa unik dan bedanya KIP nih apa sih dari komunitas lain. Tapi kita juga pengen tahu nih Bu, kegiatan KIP ada apa aja sih Bu? Kegiatan KIP apa? Oke, yang berhubungan dengan bisnisnya ya. Kita bantu teman-teman yang ada di komunitas itu untuk meningkat omsetnya. Jadi kita bantu pemasarannya. Dalam bentuk kita ngadain bazar, kita ngadain festival kuliner pilihan ya. Kemudian apalagi ya, selain meningkatkan omset, kita juga membantu agar produknya ibu-ibu berkualitas. Jadi kita bantu ada sesi foto produk, kita bantu gitu kan. Kemudian mengkurasi produknya itu sendiri sehingga produknya bisa paling tidak ada di standar yang orang bisa terima ya. Kurasi. Jadi dari packingnya, dari rasanya. Dibantu untuk menseleksi dan mengevaluasi. Betul, gitu ya Bu. Iya, dapat masukannya dari situ. Kemudian apa lagi ya yang terlewatkan? Bazar, KIP, ada konseling. Yang jelas ukhuwah itu ya penting ya. Parenting, sesi-sesi kelas-kelas belajar parenting. Ada sesi tadi finansial literasinya juga. Banyak kelas-kelasnya gitu ya Bu berarti. Ya. Oke. Kalau untuk rencana ke depan nih KIP ada pengen ngapain sih planning ke depannya? Ya benar. Jadi komunitas ini bukannya tanpa kendala ya Mbak Sahla ya. Kita menemukan bahwa tidak mudah juga buat ibu-ibu ini untuk punya semangat mau mengembangkan produknya. Nah, kita butuh support agar termotivasi lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Nah, selain itu ini pelajaran juga nih ya. Kita bekerja sama dengan beberapa BUMN untuk memberikan bantuan modal. Nah, kita selalu masih kurangnya dari nggak rapih nyusun laporan keuangan. Gitu. Nah, jadi kita berharap mungkin 1-2 tahun ini kita benahi itu semua ya, menguatkan motivasi berusahanya ibu-ibu, merapihkan bagaimana proses laporan keuangan mereka. Karena kan ibu-ibu ini kan bekerja di sektor informal ya, tidak bankable. Yes. Ya kan? Jadi ya memang perlu ini khusus ya, treatment khusus. Nah, kita berharap bisa bekerja sama dengan kayak misalnya begini ya, Mbak Sahla pernah dengar nggak ada BUMN ya yang mereka itu bikin pelatihan untuk para pekerjanya yang udah mau mendekati pensiun, MPP ya, masa persiapan pensiun. Nah, mereka kan kemudian dilatih untuk ber-UMKM, berbisnis segala macam ya. Harapannya begitu udah nggak jadi karyawan bisa beralih profesi menjadi pebisnis. Dan itu kan gak mudah ya. Tidak semudah itu Ferguson. Alih profesi lagi kan ya Bu. Alih profesi di usia yang tidak muda. Iya. Nah, mudah-mudahan ya kita KIP bisa ada di situ. Ada di ruang kosong itu. Karena kan ibu-ibu ini sudah berada lama di bidang bisnis. Nah, begitu ada pemodal angel investor gitu. Waduh, angel. Yang lebih independen misalnya, yang bisa lebih fleksibel. Nah, mudah-mudahan kita bisa merapihkan barisan dan kolaborasi ini bisa bermanfaat cantik ke depannya. Doakan. Amin. Semoga semua dilancarkan ke depannya. Kita udah cerita banyak ya Bu soal KIP ini. Mungkin kita juga pengen tahu sebagai ibu pendiri komunitas ibu produktif, menurut Ibu penting gak sih untuk menjadi produktif bagi seorang perempuan Bu?
Oke, menjadi produktif karena perempuan ya, kita itu kan udah dikasih usia ya, udah dikasih usia nikmat yang luar biasa dari Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali membuatnya menjadi lebih bermanfaat, ya kan, lebih produktif. Nah, kami berharap ya kita semua bisa menjadi umatnya yang bersyukur itu ya, dengan memanfaatkan segala nikmat usia waktu yang diberikan oleh Allah. Begitu sih. Masya Allah banget. Jadi kalau yang tadi Sahla dapat ya Bu, itu kita menjadi produktif itu cara kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang udah Allah kasih ke kita. Nah, seneng banget nih hari ini kita obrolannya sangat menarik. Mungkin yang terakhir Bu nih, biar biar teman-teman tahu, mungkin ada pengen nawarin ke ibunya atau ke tantenya, budenya, gimana sih kalau mau join ke KIP itu sendiri, gimana Bu? Oke, terbuka ya, komunitas ibu produktif terbuka buat teman-teman yang punya ibu atau tetangga yang punya usaha dan ingin dibantu agar naik kelas. Di sini bareng-bareng kita tumbuh bersama ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, ikhtiarkan membawa diberi kelancaran dan manfaat deh. Gitu deh. Jadi kalau mau join bisa menghubungi bisa kemana? Menghubungi IG-nya Rumpun Nurani bisa. Oke, iya siap. Berarti langsung kontak aja di IG-nya Rumpun Nurani ya kawan Nurani. Oke, mungkin hari ini itu dulu ya Bu. Menarik banget nih kawan Nurani. Bincang-bincang kita tuh selalu meaningful ya. Semoga teman-teman juga bisa dapat hikmahnya gitu ya. Nah, mungkin terima kasih Ibu kehadirannya hari ini. Senang banget hari ini kita bisa dengar cerita yang banyak ilmunya, juga penuh hikmah dari Ibu Yuni, perempuan hebat di depan kita. Kalau kalian kepo dan gak mau ketinggalan info-info Rumpun Nurani, bisa ikutin YouTube dan Instagram Rumpun Nurani yang udah tertera di layar. Sampai ketemu di Nurani Talk selanjutnya. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Bye-bye.